Assalamualaikum, halo guys. Hari ini aku main ke salah satu situs bersejarah di Jogja, yaitu Taman Sari. Naluri narsis milenialku merasa terpanggil nih setelah melihat banyak banget foto-foto di Taman Sari bertebaran di Instagram. Wah, harus kesini nih. Tapi sampai sana, kok aku malah lupa buat foto-foto. Mau tahu ceritanya? Yuk langsung ikut aku. Taman Sari berlokasi di pusat kota Jogja, hanya berjarak 500 meter dari alun-alun Kidul Jogja. Tempat ini buka tiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Harga tiket masuknya sangat terjangkau loh, cuma 5.000 aja. Kalau kalian bawa kamera kayak aku nih, dikenakan biaya tambahan izin foto hanya 3.000. Pintu masuk Taman Sari berupa gapura besar, terus kita masuk ke semacam lorong. Nah, setelah disobek di pintu masuk, tiketnya jangan dibuang ya, karena nanti diminta lagi pas mau masuk ke masjid bawah tanah. Keluar dari lorong, kamu akan disambut oleh taman dengan 4 bangunan kosong yang mengapit kanan dan kiri. Di sini terlihat beberapa orang berkemeja batik, mereka adalah para guide. Sebenarnya setelah itu aku udah sempet masuk ke area dalam dan ambil foto-foto. Tapi aku ngerasa kok gini doang ya. Jadi aku balik lagi ke depan untuk menyewa seorang guide. Guide kami hari itu bernama Pak Budi. Oh iya, biaya sewa guide ini 50.000 guys. Tapi menurutku worth it banget sih. Taman Sari dibangun tahun 1758, selesai tahun 1765 oleh orang Madiun bernama Tumenggung Mangunipuro. Tapi hanya bertahan 47 tahun karena bangunannya rubuh terkena goncangan gempa Gunung Merapi. Untuk menjaga keselamatan Sultan, tempat ini ditutup sampai tahun 1972 direnovasi dan dibuka kembali tahun 1974 untuk wisata. Dulunya ini semacam villa, tempat Sultan liburan dan beristirahat bersama selir dan anak-anaknya. Oh iya, tempat ini khusus untuk perempuan ya, laki-laki hanya Sultan yang boleh masuk. Kapan beliau kesini tergantung suasana hatinya. Jadi kapanpun kalau butuh piknik gitu. Jarak dari keraton ke sini hanya 400 meter. Untuk kesini Sultan bisa berjalan kaki, naik kereta kuda, atau naik perahu. Loh, kok perahu? Iya, dulunya sekeliling Taman Sari adalah danau buatan seluas 7 hektar. Wow, ternyata bangunan Taman Sari ini masih asli loh, hanya pernah diganti plesternya aja. Dulu bangunan ini dibangun tanpa semen, melainkan pakai campuran batu bata yang dihaluskan, pasir, dan kapur. Wah, kok bisa ya awet sampai sekarang? Konon karakteristik bangunan ini mengembang kalau kena air, sehingga jadi lebih keras. Bangunan Taman Sari ini dipengaruhi oleh 3 agama, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam, serta 3 budaya, yaitu Mataram, Cina, dan Eropa. Tempat ini dulunya adalah pintu belakang guys. Berhubung tempat yang dulunya pintu depan udah jadi perkampungan penduduk, jadi dibalik ini yang jadi pintu depan. Nah, biar enak aku bakal jelasin dari yang dulunya pintu depan tapi sekarang jadi pintu belakang. Iya, pokoknya gitu deh. Nah, inilah pintu masuk Sultan dulu. Bisa kita lihat kan guys, di situ udah rumah penduduk semua. Fungsi gedung ini hanya sebagai tempat jaga prajurit selama keluarga Sultan beraktivitas di dalam. Beginilah tampak atas dari Gapura Agung. Di sini banyak kayu penyangga, soalnya bangunan ini udah miring akibat goncangan gempa tahun 2006. Di depan Gapura Agung ada tanah lapang yang luas. Buat yang lapar nih, habis foto-foto di depan, kamu bisa banget jajan di sini. Tapi dulunya ini adalah kebun. Segi 8 di tengah ini dulunya adalah bangunan yang bernama Gedung Lopak-Lopak. Jadi setelah keluar dari Gapuro, Sultan masuk ke Gedung Lopak-Lopak untuk ganti baju dan makan buah. Habis itu beliau ke kebun di sekitar sini untuk memetik bunga kantil dan dibawa masuk ke dalam. Kenapa petik bunga? Nanti aku jelasin ya. Lanjut ke dalam, ini adalah area utama Taman Sari. Orang zaman dulu menyebutnya umbul karena sumber air berasal dari mata air yang mumbul dari dalam tanah. Tapi sekarang air berasal dari sumur. Kolam yang besar ini namanya Umbul Sari untuk mandi para selir. Kalian tahu nggak sih berapa jumlah selir? Nggak ada jumlah selir yang pasti. Sultan hanya punya 1 permaisuri, tapi untuk selir, konon ada yang punya 18, ada yang 20, ada yang sampai 49 selir loh guys. Wah, jadi Umbul Sari ini memang besar karena dipakai untuk rame-rame ya. Oh ya, untuk permaisuri, tempat pikniknya bukan di Taman Sari, tapi ada tempat khusus yang sekarang bernama Situs Warung Boto. Kolam yang lebih kecil sebelah kanan dinamakan Umbul Kawetan. Fungsinya untuk mandi putri-putri selir yang belum akil balik. Sultan mengawasi anak-anak dan selirnya mandi dari atas bangunan ini nih. Nah, kalau Sultan mau mandi, beliau akan memilih salah satu selir untuk menemani mandi. Caranya dengan melempar bunga kantil yang tadi dipetik ke arah para selir di bawah. Selir yang berhasil menangkap bunga terpilih untuk diajak mandi bersama Sultan di kolam di belakang gedung ini. Kolam ini namanya Umbul Panguras.
Ukurannya lebih kecil karena hanya untuk berdua nih, Sultan sama salah satu selir. Benda yang kayak sangkar di pojok itu berfungsi untuk membakar kayu cendana agar ruangan di sini wangi. Selesai mandi di umbul, selir ganti baju di ruangan ini. Di sini ada rak tempat baju dan ada tempat air seperti gentong. Ini fungsinya untuk bercermin. Habis ganti baju, Sultan dan selir beristirahat di ruangan ini. Pintu ruangan di sini pendek-pendek, bukan berarti orang zaman dulu pendek, tapi semua orang, mau itu sultan atau rakyat biasa, tiap masuk ruangan harus sopan gitu, nunduk untuk menghormati. Di atas pintu ini ada ukiran bernama Condro Sengkolo. Kalau gambar ini diterjemahkan berbunyi Lajring Sekar Sinesep Beksi, artinya 1691, yaitu selesainya pesanggrahan Taman Sari dalam tahun Jawa. Selir-selir yang gak terpilih setelah selesai berendam, ganti baju di ruangan sebelah utara. Setelah ganti baju, anak-anak akan menari dan selir main gamelan di sini. Sebelah sana namanya gapuro panggung. Dari atas sana, Sultan dan selir menonton anak-anak menari. 4 bangunan kosong ini namanya Gedong Sekawan, tempat para selir main gamelan. Sengaja dibuat seperti ini karena zaman dulu belum ada sound. Jadi dari sini suara gamelan bisa terdengar menggema guys. Selain itu dari atas sini, dulu Sultan dan selir bisa melihat panorama danau, kebun bunga, dan buah. Bisa dibayangkan gak guys gimana indahnya? Lanjut, sekarang kita ke masjid bawah tanah. Untuk ke masjid ini, dari Gapuro Agung, kita masuk ke pintu yang ada di pojok kanan, melewati perkampungan penduduk. Di sini juga banyak warung snack dan toko cindramata. Ada juga mural yang menambah keindahan jalanan ini. Tapi ingat kan guys, kalau sebelum jadi perkampungan, tempat ini dulunya air. Jadi dulu kalau mau ke masjid, keluarga Sultan lewat terowongan bawah air. Melewati tempat yang sekarang jadi parkiran motor, inilah terowongan bawah tanah. Di tengah jalan terowongan, kamu akan menemukan sebuah pintu yang tertutup. Ini adalah pintu masuk ke ruangan yang disebut Pulau Panembung. Tapi nggak boleh dikunjungi oleh umum guys, karena saat ini masih dipakai keraton. Sampailah kita di masjid bawah tanah. Jauh dari gambaran masjid pada umumnya ya. Sekarang ini satu-satunya pintu menuju masjid. Tapi kalau dulu di sini ada terowongan yang nembus langsung ke keraton loh guys. Sekarang udah ditutup karena rawan roboh. Masjid ini disebut juga Sumur Gumuling. Karena dulunya di tengah ini sumur, dikelilingi oleh bangunan yang melingkar. Dulu barisan makmumnya mutar di sini guys, tapi cuma sampai lampu kedua ini, kanan kiri. Karena yang sholat di sini juga sedikit, khusus abdi dalam, selir, dan sultan. Jadi nggak untuk umum. Lantai bawah khusus untuk perempuan, dan sumur di tengah ini adalah tempat wudhunya. Sedangkan tempat wudhu dan tempat sholat laki-laki ada di lantai atas. Oh iya, masjid ini juga pernah jadi tempat persembunyian Sultan kedua waktu perang melawan pasukan India. Jadi ini kayak semacam benteng juga guys. Tangga yang ada di tengah masjid ini berjumlah 5 melambangkan rukun Islam. Nah, tangga inilah yang jadi primadona bagi para pengunjung. Guys, hindari kesini saat weekend ya. Soalnya lihat aja nih, hari ini weekday aja udah segini ramenya. Next, kita ke tempat terakhir bernama Pulau Kenanga. Sekilas terlihat seperti puing-puing bangunan aja, tapi dulu ini bangunan megah yang dijuluki istana atas air. Dari atas ini terlihat di sini semua dulunya adalah air guys. Nah, batasnya tembok ini, setelah ini baru daratan. Lantai bawah dulu digunakan untuk belajar batik, sedangkan di atas tempat tidur dan istirahat para selir dan anak-anak. Nah, dulunya kalau sore-sore, kamu bisa lihat sunset yang dikelilingi oleh 7 gunung dari atas istana air ini guys. Namun setelah gempa 2006, area ini ditutup seluruhnya karena khawatir tidak kuat untuk menopang pengunjung dalam jumlah banyak. Sayang banget ya. Oh ya, tempat ini sama seperti area Taman Sari lainnya. Hanya perempuan yang boleh masuk ya. Jadi dulu anak laki-lakinya liburan kemana dong? Nah, mereka ke tempat bernama Kasatrian. Di sana mereka berlatih perang, berburu, keluar masuk hutan, dan berkuda untuk belajar nantinya menjaga keamanan kerajaan. Oke deh, selesai sudah perjalanan hari ini mengeksplor Taman Sari Jogja. Pulang-pulang lihat galeri, kok foto aku dikit banget ya? Tapi puas banget sih, soalnya dapat banyak banget wawasan baru. Kalau Bapak nonton video ini, makasih ya. Sampai jumpa di Sendrama selanjutnya ya. Bye-bye!